Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di ulasan sejarah kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah momen yang benar-benar kritis dalam sejarah. Tepatnya, sesaat setelah wafatnya Nabi Muhammad di tahun 632 Masehi. Coba bayangin, sebuah komunitas yang baru aja kebentuk dan lagi berkembang pesat, tiba-tiba harus kehilangan sosok pemimpin utamanya. Semuanya benar-benar ada di ujung tanduk saat itu. Kematian sang nabi jelas bawa gelombang kepanikan yang luar biasa ya. Saking syoknya, Umar bin Khattab, salah satu sahabat yang paling kuat aja, sampai nolak menerima kenyataan itu. Tapi, di tengah kekacauan yang serba nggak pasti itu, Abu Bakar tampil dan nyampein sebuah pengingat yang sangat tajam dan fundamental. Kalimat ini tuh bukan sekedar buat nenangin umat, tapi jadi semacam jangkar teologis yang nyelamatin mereka dari kepanikan massal dan mencegah terjadinya pengkultusan individu. Nah, untuk bisa paham gimana pria ini mampu ngejaga keutuhan umat di masa-masa paling gelap, kita harus ngelihat langsung perjalanan hidupnya yang luar biasa. Kita bakal bahas semuanya di ulasan ini, mulai dari krisis kepemimpinan awal, perjalanan hijrahnya, sampai gimana beliau nyatuin umat yang terpecah dan ninggalin warisan besar sebagai khalifah pertama. Yuk kita mulai. Bagian pertama, masa kritis umat Islam. Jadi langsung setelah wafatnya Nabi, umat Islam tuh ngalamin kekosongan kekuasaan yang super berbahaya. Kelompok Ansar dan Muhajirin akhirnya kumpul di sebuah tempat bernama Sakifah. Lewat proses musyawarah yang lumayan alot dan krusial di sana, Abu Bakar akhirnya kepilih jadi khalifah. Ini bisa dibilang momen politik pertama yang paling nentuin nasib umat Islam ke depannya. Dan yang paling menarik dari peristiwa pelantikan ini adalah pidato pertamanya. Ini sama sekali bukan pidato gaya raja yang minta dipatuhi secara mutlak loh. Justru, kata-katanya ini langsung nunjukin standar kepemimpinan yang penuh kerendahan hati, akuntabilitas publik, dan kesadaran spiritual yang tinggi banget. Beliau terang-terangan minta rakyatnya buat ngoreksi kalau beliau salah. Luar biasa kan? Masuk ke bagian 2, sahabat terdekat sang nabi. Kalian mungkin mikir, gimana caranya beliau bisa punya kebijaksanaan level tinggi kayak gitu? Untuk ngejawabnya, kita harus rewind dikit ke masa mudanya di Mekah. Jauh sebelum Islam datang, masyarakat Mekah itu kan didominasi sama penyembahan berhala dan tradisi minum-minuman keras. Tapi Abu Bakar ini beda sendiri. Dari catatan sejarah, sejak kecil beliau udah nolak sujud ke berhala dan milih buat ngeharamkan minuman keras untuk dirinya sendiri demi ngejaga martabatnya. Jadi, beliau ini emang udah punya kompas moral yang kuat dari sananya, punya fitrah yang benar-benar murni. Karakter murni inilah yang bikin beliau jadi pria dewasa pertama di luar keluarga Nabi yang memeluk Islam. Dan hebatnya lagi, waktu Nabi nyampein pesan kenabian itu, Abu Bakar langsung nerima tanpa ragu sedikit pun, tanpa nanya macam-macam. Kepercayaan total ini nih yang bikin beliau dapat gelar As-Siddiq, yang artinya yang membenarkan. Gelar ini makin melekat waktu masyarakat Mekah ngejek kisah perjalanan malam Nabi atau Isra Miraj. Di saat yang lain ragu dan gak percaya, Abu Bakar langsung membenarkannya saat itu juga. Gak cuma modal omongan, beliau juga dedikasiin kekayaannya buat beli dan membebaskan budak-budak muslim yang disiksa, kayak Bilal bin Rabah. Sekarang kita ke bagian 3, perjalanan hijrah ke Madinah. Ikatan persahabatan yang kuat ini diuji habis-habisan waktu momen hijrah, yaitu pelarian kaum muslimin dari Mekah ke Madinah gara-gara penganiayaan yang udah makin brutal. Ini bukan sekedar jalan-jalan santai, tapi misi pelarian berminggu-minggu yang taruhannya nyawa. Diburu sama pembunuh bayaran, mereka berdua harus sembunyi di Gua Sur selama 3 hari berturut-turut. Di momen menegangkan ini, keluarga Abu Bakar ambil risiko gede banyak. Putranya ngasih info pergerakan musuh, dan putrinya nyelundupin makanan buat mereka. Ada satu momen waktu para pemburu ini udah ada tepat di depan mulut gua. Abu Bakar panik banget, tapi bukan takut mati, beliau lebih takut kalau terjadi apa-apa sama sang nabi. Disitulah Nabi ngucapin kalimat penenang yang sangat ikonik ini, yang akhirnya diabadikan selamanya dalam Al-Quran surat At-Taubah. Momen ini benar-benar jadi bukti persahabatan sejati yang didasari keyakinan mutlak. Bagian 4, menyatukan umat yang terpecah. Kita balik lagi ke masa awal kekhalifahannya. Tantangannya ternyata nggak berhenti di pidato pelantikan aja. Abu Bakar langsung ditampar sama ancaman besar yang kita kenal sebagai Perang Riddah. Suku-suku di Jazirah Arab mulai pecah, dan banyak bermunculan orang yang ngaku-ngaku jadi nabi baru. Skala ancamannya benar-benar gila. Ada nabi palsu, ada suku yang nolak bayar zakat karena ngerasa perjanjian mereka udah batal sejak wafatnya nabi, belum lagi ancaman dari luar negeri. Banyak yang nyaranin Abu Bakar buat kompromi aja dulu, tapi beliau nolak keras. Beliau langsung nurunin komandan-komandannya buat numpas para pemberontak. Prioritas utamanya cuma satu, persatuan dan bertahannya negara Islam. Di tengah gencarnya peperangan, beliau juga dihadapkan sama konflik internal yang super sensitif, yaitu kontroversi Fadak.
Ini soal sengketa warisan tanah dengan Fatimah, putri sang nabi. Tapi sebagai pemimpin yang berpegang teguh pada prinsip, Abu Bakar harus bertindak netral. Beliau merujuk pada aturan yang didengarnya langsung dari Nabi, bahwa Nabi itu enggak mewariskan harta, dan apa yang ditinggalkan statusnya jadi sedekah untuk umat. Beliau tetap konsisten sama aturan ini, meskipun yang dihadapinya adalah keluarga terdekat Nabi sendiri. Nah, setelah urusan dalam negeri ini stabil, beliau mulai fokus keluar buat ngamanin perbatasan. Beliau ngerahin pasukan militer gede-gedean dan membaginya rata jadi 4 korps buat nahan laju ancaman dari Kekaisaran Bizantium. Masuk ke bagian 5, ekspansi dan etika perang. Hal yang paling keren dari ekspansi ini tuh bukan seberapa kuat militernya, tapi standar etika yang beliau terapin. Ini benar-benar standar baru yang belum pernah ada di dunia militer saat itu. Coba kalian bayangin, di zaman di mana perang itu identik sama pembantaian brutal dan penjarahan, Abu Bakar malah bikin 10 aturan perang yang super ketat. Pasukannya dilarang bunuh anak-anak, wanita, atau lansia. Nggak boleh nebang pohon, apalagi ngerusak tempat ibadah dan ganggu pemuka agama lain. Aturan ini sangat revolusioner dan sukses bikin populasi yang ditaklukkan waktu itu takjub luar biasa. Dengan modal kedisiplinan dan kode etik inilah, jenderal-jenderal cerdas kayak Khalid bin Walid berhasil mendesak 2 kekuatan raksasa, Sasania dan Bizantium. Kutipan terkenal dari Khalid ini benar-benar ngerangkum gimana ketangguhan mental pasukan yang dibentuk sama Abu Bakar. Bagian 6, warisan sang khalifah pertama. Dan disinilah kita nemuin sebuah ironi yang sangat indah. Walaupun Abu Bakar udah jadi penguasa paling kuat di wilayah Timur Tengah, gaya hidupnya nggak berubah sama sekali. Beliau tetap hidup super sederhana. Bahkan masih nyempetin meres susu kambing buat tetangga-tetangganya langsung pakai tangannya sendiri. Kesederhanaan ini dipegang sampai akhir hayatnya di tahun 634 Masehi. Tahu nggak apa permintaan terakhir beliau? Beliau cuma minta dikafani pakai bajunya yang udah usang sambil ninggalin pesan yang hidup lebih butuh pakaian baru daripada yang mati. Ini benar-benar nunjukin level kerendahan hati yang nggak ada duanya. Beliau akhirnya dimakamkan tepat di samping sahabat terdekatnya, sang Nabi. Jadi, kalau kita rekap semua ini, masa kepemimpinannya emang singkat banget, cuma sekitar 2 tahun. Tapi dampaknya luar biasa. Beliau berhasil nyatuin kembali Semenanjung Arab, mulai proyek krusial ngumpulin lembaran-lembaran Al-Quran biar nggak hilang, dan mastiin transisi kekuasaan berjalan mulus dengan nunjuk Umar bin Khattab sebagai penerusnya. Nah, semua pembahasan tadi bawa kita ke satu pertanyaan penting buat direnungin. Di zaman modern di mana kekuasaan sering dipakai cuma buat numpuk harta pribadi, kisah Abu Bakar As-Siddiq ini jadi tamparan keras buat kita semua. Beliau ngajarin kalau kepemimpinan sejati itu harus berakar pada kebenaran, pelayanan yang tulus, dan integritas tanpa kompromi. Semoga kita bisa ambil hikmah dari warisan kepemimpinan yang luar biasa ini ya. Terima kasih sudah ngikutin ulasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.